Ini pertanyaan buat kita semua. Jujur aja, ini menjadi masalah baru buat Persib Bandung bagi gua ya, karena dua pertandingan ini stadion selalu sepi gitu loh. Kenapa sih? Ada apa sih gitu loh? Dan ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap income Persib Bandung sebenarnya gitu loh. Tapi ini menurut gua ya, siapa yang lebih dirugikan? Supporter atau klubnya sendiri? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, masalah ini adalah masalah yang sudah lama, yang belum bisa, menurut gua ya, belum bisa terselesaikan. Ya, ini gua ngerasa, gua berpikir ini ada dua gap antara si supporter dan juga si klub. Dan gua memandang bahwa ini tuh nggak ada win-win solution gitu loh. Di satu sisi sebagai manajemen, mereka harus meningkatkan kualitas. Kenapa? Karena berbicara di Asia udah main, mereka mau merangkap pasar Asia gitu ya. Dia juga harus bisa menjaga record daripada si klub sendiri gitu ya. Mereka harus bisa berprestasi juga gitu ya. Sedangkan di level supporter mereka kewalahan dengan harga melonjak tinggi. At least otomatis si supporter itu tidak punya ruang, dalam artian tidak memiliki akses yang menurut gue ya lebih terjangkau gitu loh untuk bisa nonton ke stadion dengan harga tiket yang begitu mahal. Gue sebenarnya nggak mau ngebahas ini terlalu apa ya, terlalu terlalu mendetail lah, karena ini udah masalah lama. Intinya gini lah sebenarnya, menurut gue ya, sebagai elemen supporter juga, gue juga supporter Persib Bandung gitu ya. Jujur, menurut gue Persib itu terlalu merasa eksklusif ya untuk masalah ini gitu. Gue lihat gitu ya, paspor Persib sampai 5,5 juta. Oke, tujuannya bagus gitu ya dan memudahkan sebenarnya dan kita dapat eksklusivitas yang bagus gitu. Tapi gue berpikir ini kayaknya tujuannya ini buat mengarah kepada level supporter supaya lebih berkualitas lagi. Nah, itu jadi tanda tanya. Tanda tanyanya apa? Kayaknya Persib itu udah mulai memisahkan ya. Mana yang istilahnya supporter yang benar-benar bisa menciptakan rasa aman, menciptakan rasa militan, dan mana di level supporter yang istilahnya lu mah datang ke stadion cuma bawa gara-gara aja gitu ya. Padahal gua udah kasih tiket murah gitu loh. Bahasanya ya klub Persib tuh kayak gitu. Bahasa manajemen tuh kayak gitu. Nah, justru hal ini tuh yang membuat bahaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah ya Persib Bandung itu kenapa bisa namanya besar? Itu adalah salah satunya adalah dari elemen supporter. Ya, pencetusnya siapa? Viking. Viking itu dari tahun ke tahun itu selalu membuat kasarnya ya kreativitas baru, warna baru gitu ya. Tapi nggak selaras dengan manajemen. Padahal yang salah satunya yang membuat sebuah tren dan sebuah culture itu adalah Viking gitu loh. Mereka berhasil membuat anak-anak muda kita di kota Bandung membuat nonton ke stadion itu menjadi salah satu tren ya. Tapi karena sekarang tidak selaras dan tidak satu tujuan dengan Persib Bandung, dengan klub gitu. Akhirnya apa? Yang tadinya ini menjadi kuat untuk yuk kita datang ke stadion, kita dukung, mau menang, mau kalah, mau hujan, mau badai gitu loh. Sekarang karena tidak ada dukungan, ya udah begitu saja. Pastikan yang salah satu kemudahan yang tidak ada saat ini adalah gak ada eksklusivitas penonton untuk mendapatkan tiket dari komunitas gitu loh. Nah, memang memang itu menjadi salah satu hal yang riskan, betul ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu juga ya
mungkin elemen supporter pun nggak bisa memilah gitu loh. Mana yang ini menjadi potensial tragedi kembali, oknum-oknum itu bermunculan gitu ya. Di elemen komunitas pun mungkin nggak bisa memilah itu. Tapi harusnya klub itu bisa menyentuh hal itu dan membuat komunitas itu beriringan dengan klub. Jadi menurut gua menjadi langkah yang salah buat manajemen kalau malah membuat sebuah eksklusivitas sendiri gitu loh. Akhirnya supporter lama-lama meninggalkan, padahal kekuatan Persib Bandung itu tumbuh dari mana? Itu dari kaum working class, kaum menengah ke bawah gitu loh. Jadi menurut gua Persib itu jangan terlalu klub itu jangan atau manajemen itu jangan terlalu eksklusif banget gitu loh. Jangan lupain hal ini karena ini yang membuat klub ini besar. Gue ngerti konsepnya adalah gentrifikasi, ngerti lah. Kalian mau manajemen nih ya, mau ngadaptasi mana? Ngadaptasi gaya hooligannya Liga Inggris, mau ngadaptasi Liga Italia, mau ngadaptasi dari Liga mana gitu loh. Tapi justru culture itu ya nggak bisa disamakan dengan culture-nya yang ada di Liga Indonesia, salah satunya di Persib Bandung. Karena gue mengutip kata-kata Kang Adit gitu ya, bahwa sekarang Persib itu menjadi culture. Kalau membuat Persib itu menjadi culture, otomatis harusnya bisa dong membuat sebuah eh, gerakan yang bisa beriringan dengan komunitas. Kalau gua justru gua lebih setuju, nggak apa-apa. Komunitas kasih lagi jatah gitu ya untuk pembelian tiket, asal dibedakan gitu loh. Dibedakan dalam hal harga, udah pasti ya. Kemudahannya di situ ya kalau beli di komunitas. Harga dan secara tribun. Jadi menurut gua contoh misalnya, oh kalau beli di komunitas berarti kuotanya untuk tribun utara, tribun selatan misalnya. Contoh gitu ya. Nah, sehingga yang di VIP, yang di timur itu ngeblend gitu loh, campur-campur gitu loh. Kenapa harus dibedakan? Karena kita nggak tahu kan bahwa ketika kita membeli tiket murah, otomatis kita nggak tahu ini level orang seperti apa yang beli. Nah, itulah tugas daripada klub untuk bisa mengedukasi komunitas-komunitas supaya nih loh, kalau mau beli, nih gue kasih jatah komunitas, tapi syaratnya begini, 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 gitu loh. Oke? Karena menurut gue ya, itu bisa menjadi gebrakan yang bagus dan membuat stadion itu jadi ramai lagi, gitu loh. Terus juga aksesibilitas masalah penukaran gelang dan segala macam. Gue ngerti lah kalau itu mungkin ya Persib Bandung butuh waktu ya, dan jujur aja sebenarnya untuk membuat sistem itu tuh butuh biaya yang lumayan. Gua ngerti gitu ya. Tapi kalau menurut gua, apa salahnya sih buat kasih eh, kemudahan juga untuk komunitas supaya menggait kembali orang-orang dulu yang bisa nonton. Tapi asalkan dengan beberapa syarat, jaga keamanan, nanti teknis keamanan seperti apa gitu ya. Itu kan komunitas yang bertanggung jawab. Mau itu Viking, Northern Wall, Bomber lah gitu ya. Dan boboto-boboto yang lain gitu loh. Nah, itu tugasnya daripada klub untuk mengedukasi ya. Jadi bukan hanya pendekatan ngobrol dan segala macam, tapi sistem edukasi terhadap supporter juga seperti apa, itu juga harus beriringan. Karena gue percaya, apalagi kita orang Sunda gitu ya, kalau kita seujunan, pastilah semuanya oke gitu loh. Tapi ya kembali lagi, semuanya perlu waktu ya. Nggak semuanya juga harus langsung sempurna. Kita juga buat bobotoh juga harus sabar gitu loh. Jangan wah teriak-teriak di sosmed, harga mahal dan segala macam gitu ya. Ya kita kasih waktu lah untuk manajemen berbenah. Tapi solusi gua yang tadi gue bilang bahwa kasih kesempatan komunitas untuk bisa mengelola sendiri gitu loh. Dengan asalkan ya klub juga harus bisa mengedukasi. Kita kasih sistem edukasi seperti apa gitu loh. Jadi jangan gaya-gayaan gentrifikasi gitu loh.
ya, membedakan mana working class, mana yang eksklusif, yang punya eksklusif gitu loh. Ya, itu jelek menurut gua gitu. Padahal Persib Bandung itu tumbuh daripada kaum-kaum menengah ke bawah alias ya working class ini gitu loh. Karena kita nggak tahu ya, orang yang cinta sama Persib itu kan pasti orang yang kasarnya gitu ya, jenuh dalam pekerjaannya, mungkin jenuh di rumah, mungkin jenuh karena kreditnya banyak gitu ya. Ya kena pinjol apa segala macam gitu ya. Payletternya gede gitu ya. Nah, ya salah satu hiburannya adalah Persib Bandung gitu loh. Makanya orang-orang seperti ini juga harus diberi kemudahan. Jadi ke bawah kena, ke atas juga kena gitu loh. Pada akhirnya juga nanti yang di bawah ini mengikuti gitu ya. Jadi itulah solusinya kalau misalnya GBLA mau rame lagi penontonnya gitu loh. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tonton terus channel Masih Jurnal di episode Jurnal Bola.